Perpisahan yang murah meriah tapi megah merupakan kebanggaan bagi Deddy Mulyadi saat ini. Sebagaimana diketahui bahwa Gubernur Jawa Barat ini membuat kebijakan yaitu melarang siswa melakukan kegiatan perpisahan yang berlebihan. Berlebihan yang dimaksud adalah menggunakan biaya yang tinggi karena dapat membebani orang tua secara finansial. Kebijakan ini telah resmi diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat sebagai himbauan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, kebahagiaan siswa tidak harus diukur dari kemewahan saat prosesi wisuda dan perpisahan. Deddy Mulyadi selalu mengapresiasi siswa-siswi yang melakukan perpisahan secara sederhana dan mengunggahnya dengan berbagai macam kreativitas video. Deddy Mulyadi akan memberikan hadiah kepada siswa yang membuat video perpisahan terheboh, termegah, dan tentunya termurah. Deddy Mulyadi membagi 6 juara dengan perolehan uang tunai mulai dari 10 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Deddy Mulyadi juga menyampaikan bahwa ia akan melihat semua video perpisahan yang siswa-siswi unggah di media sosial dan akan menentukan pemenangnya. Hai anak-anakku di seluruh Jawa Barat. Perpisahan yang murah, meriah tapi megah, itulah kebanggaan saya saat ini. Saya sangat menikmati tayangan-tayangan videonya, menggugah, membuat air mata saya jatuh. Ternyata anak-anak Jawa Barat kreatif dan memiliki prospek masa depan yang hebat. Untuk itu, terus berkiprah, terus berkarya. Video yang terheboh, video yang termegah, video perpisahan yang termurah akan mendapat hadiah 50 juta untuk juara pertama, 40 juta untuk juara kedua, 30 juta untuk juara ketiga, 20 juta juara keempat, 15 juta juara kelima, 10 juta juara keenam. Pokoknya tayangan-tayangan yang ditayangkan di akun media sosial kalian, aku akan melihatnya. Dan nanti akan diumumkan siapa video yang paling keren. Pokoknya terus berkarya, biar murah, kita tetap gagah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wow, segitu mengapresiasinya ya Kang Deddy Mulyadi terhadap siswa-siswa yang mengadakan pesta perpisahan secara kreatif, mandiri, dan termurah ya kan, malah dikasih hadiah ya dari 50 juta guys sampai 15 juta untuk pemenang yang ke-6. Wow, yang di Jawa Barat tuh gila ya. Gue ya gimana ya gue sangat mengapresiasi kreativitasnya Kang Deddy Mulyadi sih untuk memicu adik-adik ya kan semakin apa ya, lebih menghargai momen-momen perpisahan, bukan secara glamor ya kan, tapi yang penting adalah apa, pengalamannya ya kan, pengalamannya itu, bukan wisudanya, bukan glamornya. Oke? Pak Deddy, atuh saya kalau boleh pesen Pak Deddy, jangan cuma anak-anak aja tuh yang dapat kesempatan berhadiah. Kalau bisa ibu-ibu juga Pak Deddy, terutama ibu-ibu yang mungkin single mom ya, seperti itu Pak Deddy. Mereka kan butuh juga untuk tambahan biaya, apalagi bagi ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal atau ya tadi single parent tadi. Nah itu pasti sangat berarti buat mereka Pak Deddy, untuk tambah biaya sekolah, tambah biaya hidupnya. Karena apa? Jadi single parent itu kan tidak mudah Pak Deddy, butuh biaya besar sekali dengan membiayai anak-anak, hidupnya anak-anaknya, untuk biaya pendidikannya. Nah mungkin Pak Deddy kalau boleh usul nih Pak Deddy, dibuat challenge untuk para ibu-ibu supaya tambah semangat baik kerjanya atau semangat mencari rezeki buat menghidupi
anak-anaknya untuk sekolah, untuk masa depan anak-anak bangsa khususnya Jawa Barat. Ya. Nah, ini anak saya yang fans setianya Bapak Gubernur, ingin juga diberikan kenang-kenangan dari Pak Gubernur, mungkin bisa mampir ke Depok Jawa Barat Pak. Nah kebetulan kan rumahnya Pak Wali Kotanya ini, Wali Kota Jawa Barat kan, Wali Kota Depok kan deket nih Pak. Mungkin bisa bersosialisasi dengan warga Depok sekitaran daerah Pak Wali Kota Depok. Ya semoga Bapak Dedi bisa mendengarkan masukan-masukan dari kami warga Jawa Barat yang satu tujuan utamanya yaitu ingin mencerdaskan anak-anak bangsa, anak-anak kami supaya pintar, tambah semangat dengan dukungan moral dan material dari Pak Gubernur kita. Terima kasih ya Pak Dedi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun juga para teman-teman semuanya yang mungkin tidak sependapat dengan saya atau mungkin usulan saya tidak berkenan, mohon dapat dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang setuju dengan pendapat saya silahkan komen di bawah ya para ibu-ibu. Wisuda sekolah Rp0. Jadi kemarin kan rame ada video seorang cewek yang pengen tetap ada wisuda sekolah, sementara wisuda sekolah ditiadakan karena dianggap memberatkan. Dan di saat yang sama rumah dia ceritanya baru digusur. Terus kan Dedi bilang kayak, kamu miskin, jangan sok kaya. Dan di situ aku cukup terkejut ya, karena katanya waktu pas wisuda sekolah itu mereka harus bayar Rp1 juta. Sementara dulu waktu pas aku lulusan SMA, itu kita nggak ada bayar sama sekali. Bahkan dapat buku tahunan juga dan semuanya biayanya Rp0. Gak ada satupun anak yang lulusan itu bayar apapun. Loh kok bisa gitu sih Kak? Ini mungkin perlu ditiru ya sama teman-teman yang mungkin tahun depan lulusan, gimana caranya biar bisa bikin acara wisuda sekolah dan juga punya buku tahunan tapi nggak perlu bayar apa-apa. Jadi waktu pas SMA aku waktu itu, pas sudah mendekati waktu kelulusan sekolah, ada tim panitia yang ngurus untuk acara wisuda dan juga buat buku tahunan. Nah teman-teman aku itu yang jadi panitia buat acara wisuda dan juga buat buku tahunan itu, mereka menggalang dana keluar, alias mereka bikin project sponsorship. Nyari sponsorshipnya kemana itu Kak? Yang pertama, universitas-universitas swasta yang kepengen tambah murid. Jadi ya untuk mengiklankan tentang universitas mereka supaya ada murid-murid yang tambah masuk ke sana, mereka ngebayar sejumlah sponsorship gitu. Yang kedua, ke bimbel-bimbel yang bikin kursus-kursus buat misalkan ujian buat masuk universitas negeri atau buat ujian-ujian lain sejenis itu. Atau mungkin juga yang kayak course-course yang nyiapin buat pergi ke universitas luar negeri. Yang ketiga ya sponsorshipnya diajukan ke perusahaan-perusahaan minuman, makanan, atau produk-produk lain mungkin elektronik yang ada hubungannya sama anak-anak sekolah. Cuma ya drawbacknya adalah nanti di belakang dari buku tahunan kalian itu ada lembar-lembar di mana para pengiklan itu memasang iklan mereka. Atau mungkin juga di spanduk kelulusan kalian gitu kan, di bawahnya tuh ada logo-logo dari perusahaan-perusahaan yang pada menaruh sponsorship mereka. Dan juga pas acara wisuda kalian mungkin mereka buka booth gitu. Tapi ya win-win solution lah ya, fair lah, boleh lah kok kayak gitu kan jadinya Rp0. Para peserta buat kelulusan wisuda itu nggak ada yang bayar apa-apa. Menurut kalian gimana guys?